Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu mikir gaji bulanan kamu sekarang itu cukup buat bayar semua tagihan, cicilan, dan kebutuhan hidup? Kalau iya, selamat ya. Itu artinya kamu sudah bisa mandiri secara finansial. Tapi, mari kita jujur sejenak, apakah cukup itu sama dengan kaya? Jawabannya jelas tidak. Hari ini kita akan bahas topik yang mungkin sedikit menampar tapi penting banget. Kenapa kerja sebagai karyawan itu cuma bisa bikin kamu bertahan hidup, tapi bisnislah yang punya potensi bikin kamu bener-bener kaya dan bebas finansial. Coba deh kita bedah satu persatu. Saat kamu bekerja sebagai karyawan, pada dasarnya, kamu sedang menukarkan waktu dan tenagamu dengan uang. Ini yang disebut dengan pendapatan linear. Kamu kerja 8 jam sehari, 5 hari seminggu, lalu di akhir bulan, kamu dapat gaji. Kalau kamu berhenti kerja, entah karena sakit, di PHK, atau pensiun, ya sudah, pemasukan kamu juga berhenti. Sumbernya cuma satu. Waktu dan tenaga kamu yang terbatas. Mau gaji lebih besar? Tentu bisa. Kamu bisa lembur, tapi waktu kamu makin habis, kamu bisa berharap naik jabatan. Tapi berapa lama harus menunggu? 5 tahun? 10 tahun? Atau kamu bisa pindah kerja ke perusahaan lain yang menawarkan gaji lebih tinggi? Tapi tetap saja ada batasnya. Ada plafon atau langit-langit yang sulit ditembus. Kamu nggak akan pernah bisa dibayar 10 kali lipat dari gajimu sekarang dalam setahun hanya dengan menjadi karyawan. Sekarang, mari kita lihat sisi sebaliknya. Bisnis, saat kamu membangun bisnis, yang kamu bangun itu bukan sekadar produk atau jasa. Kamu sedang membangun sebuah aset. Apa saja aset itu? Bisa berupa brand yang kuat, sistem operasional yang efisien, tim yang solid, atau basis pelanggan yang loyal. Nah, disinilah letak keajaibannya. Aset-aset inilah yang akan bekerja untukmu. Bahkan saat kamu sedang tidur, liburan, atau melakukan hal lain yang kamu suka. Aset ini bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, tanpa kenal lelah. Inilah yang disebut dengan pendapatan aset atau passive income. Potensi penghasilannya secara teori tidak ada batasnya. Langit adalah batasannya. Coba kita proyeksikan dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Seorang karyawan, katakanlah, dengan performa yang sangat baik, mungkin bisa mendapatkan kenaikan gaji rata-rata 5-15% per tahun. Dari gaji 10 juta, dalam 10 tahun, mungkin bisa mencapai 30 atau 40 juta per bulan. Angka yang bagus. Tapi, apakah itu membuatmu kaya raya? Belum tentu. Kamu tetap harus menukarkan waktumu setiap hari. Bandingkan dengan seorang pebisnis yang memulai dari nol. Tahun pertama mungkin sulit, bahkan merugi. Tahun kedua mulai stabil. Tahun kelima, bisnisnya mungkin sudah punya sistem yang berjalan sendiri. Dalam 10 tahun, jika bisnisnya berhasil dan terus berkembang, omzetnya bisa mencapai ratusan juta, bahkan miliaran rupiah per bulan. Dia tidak lagi menjual waktunya, tapi asetnya lah yang menghasilkan uang. Inilah yang disebut kebebasan finansial sejati. Biar lebih kebayang, saya kasih contoh nyata. Bayangkan ada seorang manajer bank dengan gaji 25 juta per bulan, gaji yang besar, hidupnya nyaman, semua kebutuhan terpenuhi, tapi dia tetap harus datang ke kantor setiap pagi,
menghadapi tekanan target, dan waktunya terikat, hidupnya cukup. Di sisi lain, ada seorang mantan karyawan yang nekat membuka warung kopi kecil di pinggir jalan. Awalnya mungkin penghasilannya jauh di bawah si manajer bank, tapi dia tekun. Dia bangun brand Denaya. Dia perbaiki resepnya. Dia layani pelanggan dengan baik. 5 tahun kemudian, warung kopinya punya 3 cabang yang ramai. Sistemnya sudah terbentuk. Ada manajer di setiap cabang. Dia hanya perlu memantau dari jauh. Total pendapatan bersihnya dari 3 cabang itu bisa mencapai 150 juta per bulan. Dan itu pasif. Dia punya lebih banyak waktu luang dan penghasilan yang jauh lebih besar. Siapa yang lebih kaya di sini? Bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu dan kebebasan. Mungkin kamu sekarang berpikir, wah, tapi kan saya nggak punya modal, nggak punya pengalaman bisnis. Risikonya besar. Saya paham betul kekhawatiran itu. Tapi dengar ini baik-baik. Bekerja sebagai karyawan itu seharusnya bukan tujuan akhir, melainkan titik awal. Lihatlah pekerjaanmu sekarang sebagai sebuah fase untuk mengumpulkan modal. Baik itu modal finansial dari gaji yang kamu sisihkan, maupun modal ilmu dan jaringan. Gunakan gajimu bukan hanya untuk gaya hidup, tapi untuk investasi leher ke atas, yaitu belajar, ikut seminar, beli buku, kursus online tentang bisnis yang kamu minati. Gunakan lingkungan kerjamu untuk membangun koneksi yang suatu saat nanti bisa jadi partner atau klien bisnismu. Banyak sekali orang-orang super kaya di Indonesia dan dunia yang memulai karirnya sebagai karyawan. Pendiri Gojek, Nadiem Makarim, dulunya karyawan. Para pendiri Bukalapak dan Tokopedia juga sama. Mereka menggunakan pengalaman kerja mereka sebagai batu loncatan untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tidak puas hanya dengan zona nyaman, gaji cukup. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pesan saya sederhana. Jangan pernah puas hanya dengan berada di level cukup setiap bulannya. Itu adalah jebakan yang membuat potensimu terkubur. Mulailah berpikir untuk membangun sesuatu milikmu sendiri. Tidak perlu langsung besar. Mulai saja bisnis kecil hari ini. Meski hanya sebagai sampingan. Bisa jualan online, jadi freelancer, buka jasa kasil-kasilin sesuai keahlianmu. Anggap ini sebagai laboratorium belajarmu. Gagal? Tidak apa-apa. Kamu masih punya gaji sebagai jaring pengaman. Tapi kalau berhasil, ini bisa menjadi pintu gerbang menuju kebebasan finansialmu. Ingat, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah kecil. Lakukan langkah kecil itu sekarang, 5 atau 10 tahun dari sekarang. Kamu akan melihat ke belakang dan berterima kasih pada dirimu yang hari ini berani untuk memulai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan perspektif baru dan memicu semangatmu untuk tidak hanya bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas untuk masa depanmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.